Halo sahabat pencari fakta. Perbedaan antara gila dan jenius itu tipis, dan dalam sains, banyak contoh orang yang tidak bisa membedakannya. Sementara para ilmuwan memulai eksperimen mereka, dengan harapan dapat membuat penemuan-penemuan yang mengejutkan, mereka bisa benar-benar marah ketika mereka tidak berhasil membuat penemuan. Beberapa mengorbankan orang lain sementara yang lain menyiksa sukarelawan mereka. Dikutip dari beberapa sumber, berikut tim fakta 29 rangkum, percobaan ilmuwan gila dalam sejarah, merinci pengejaran ambisius yang menyebabkan ketenaran atau keburukan mereka. Sebelum kita membahas percobaan-percobaan apa saja yang dilakukan para ilmuwan, mari kita pause sejenak video ini. Untuk memberikan like jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif agar kami lebih baik ke depannya. Yang pertama ialah perkawinan manusia dan kera. Ilya Ivanovich Ivanov adalah seorang ahli biologi dan juga pelopor dalam bidang inseminasi buatan. Ilya tadinya mengenyam pendidikan di Paris, namun belakangan dirinya diketahui kembali lagi ke Rusia dan bekerja pada Ivan Pavlov, seorang peraih Nobel dari Rusia. Pada tahun 1914 dirinya memulai berbagai percobaan. Mulanya ia berhasil melakukan inseminasi buatan pada 7.000 ekor kuda. Ilya yang begitu ambisius kemudian menginginkan lebih. Ia lalu mulai melakukan pembiakan interspesifik, yaitu perkawinan silang pada hewan. Ilya Ivanov sebelumnya telah berhasil menciptakan spesies zonkey, yaitu zebra dan keledai, Ross yaitu rat dan mouse, dan Muinea pig yaitu mouse dan guinea pig. Dan terakhir yang paling kontroversial, adalah ide gilanya untuk melakukan eksperimen itu pada monyet dan manusia. Demi eksperimen tersebut, ia kemudian mulai menulis proposal permohonan dana, yang ditujukan pada Komisariat Pendidikan, Anatoly Lunacharsky. Di dalam proposalnya itu, tak lupa pula ia melampirkan surat izin, dari Institut Pasteur untuk menggunakan simpanse, yang berada di tempat perkembangbiakan di Guinea, Prancis. Tetapi proposal tersebut ditolak. Pada tahun 1925, seorang pejabat tinggi Soviet dan juga mantan sekretaris pribadi Lenin, Nikolai Gorbunev, mengabulkan permohonannya. Ivanov menerima bantuan dana sebesar $10.000. Setahun kemudian ia mulai menjalankan eksperimennya. Desas-desus yang beredar mengatakan, bahwa tujuan dari membuat spesies, dari kawin silang manusia dengan monyet ini, tak lain adalah untuk membuat hibrid, yang nantinya dapat dipekerjakan oleh pemerintah Soviet. Ilya Ivanov memulai eksperimennya pada Februari tahun 1926. Ia melakukan inseminasi pada monyet di Guinea, dengan sperma yang diambil dari donor manusia yang dirahasiakan. Namun, dalam eksperimen ini beberapa ekor monyet mati dan tak ada satupun yang hamil. Yang tersisa hanyalah seekor monyet jantan. Tak putus asa, Ivanov kemudian menginseminasi perempuan Afrika, dengan sperma monyet jantan yang terang saja mendapatkan penolakan. Di tengah-tengah penolakan di mana-mana itulah, dirinya menerima surat dari seorang wanita yang mengaku bersedia untuk berpartisipasi dalam eksperimen kontroversial tersebut. Namun menurut kabar, eksperimen tersebut juga gagal dan rencana uji coba menyilangkan manusia dengan monyet itu pun terhenti. Apalagi saat itu adalah masa kejatuhan Stalin, di mana donatur bagi Ilya, Nikolai Gorbunov mendapatkan kecaman. Ivanov kemudian ditahan pada tanggal 13 Desember tahun 1930. Ia diasingkan ke Kazakhstan, dan bekerja untuk Kazakh Veterinary Zoologist Institute, hingga kematiannya karena stroke pada tanggal 20 Maret tahun 1932. Ternyata eksperimen, yang hendak menciptakan spesies dari persilangan monyet dengan manusia, bukan hanya Ivanov saja. Setelahnya, ada seorang ilmuwan Amerika bernama Gordon Gallup, yang juga terobsesi melakukan hal serupa. Dirinya berniat melakukan eksperimen penyilangan manusia dengan simpanse. Menurut Gallup, eksperimen yang dilakukan oleh dosen dan juga profesornya itu, dilakukan di Orange Park, Florida yang berhasil menciptakan spesies yang disebut humanzi atau human dan simpanzi yaitu manusia dan simpanse. Eksperimen ini menurutnya dilakukan dengan menggunakan sperma manusia, dari donor yang dirahasiakan dan diinseminasikan pada simpanse betina. Masih menurut Gallup, eksperimen itu berhasil membuat simpanse itu hamil bahkan sampai melahirkan. Namun keberhasilan eksperimen itu terbentur persoalan etika dan moral. Maka setelah beberapa minggu diputuskan untuk melakukan etanasia pada simpanse itu. Gallup juga mengatakan,
bahwa bukan hanya dilakukan perkawinan silang antara manusia dengan simpanse, tetapi juga manusia dengan gorila, dan manusia dengan orang utan. Kasus lainnya terjadi pada tahun 1958. Saat itu ada seekor simpanse dengan penampilan yang berbeda dari simpanse kebanyakan. Simpanse ini memiliki penampilan yang mirip manusia. Ia mampu berjalan tegak dan wajahnya mirip manusia dengan bentuk hidung yang kecil. Terdapat pula bintik-bintik pada kepalanya yang botak. Simpanse itu bernama Oliver. Oliver kemudian menjadi terkenal. Ia bahkan diundang ke berbagai acara dan juga menjadi bintang. Ia menjadi terkenal di seluruh dunia. Banyak yang menduga bahwa simpanse ini adalah hasil kawin silang simpanse dengan manusia. Namun pada tahun 1996 terbukti bahwa Oliver benar-benar simpanse murni. Jadi ia sama sekali bukan hasil kawin silang. Menurut tes DNA terbukti bahwa Oliver memiliki 48 kromosom. Sementara manusia memiliki 46 kromosom. Oliver sendiri meninggal dunia pada tahun 2012 lalu pada usia 55 tahun. Yang kedua ialah, percobaan anatomi. Anatomi adalah salah satu percobaan sains paling bergengsi, bagi para ilmuwan abad ke-19. Di pasar ini, Robert Knox adalah seorang legenda, pelopor sejati anatomi komparatif yang juga merangkap sebagai dosen. Sayangnya, seperti semua ilmuwan gila, Knox pergi ke kedalaman yang menghancurkan reputasinya. Karena anatomi membutuhkan satu komponen utama, tubuh, Knox mengandalkan dua pemasok. Pada saat itu, permintaan melebihi pasokan, dan kedua pria itu, Burke dan Hare, terpaksa membunuh orang dan memasok mereka ke Knox. Lambat laun, hukum menangkap tuan-tuan setelah eksploitasi mereka terlalu sukses. Investigasi mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas pembunuhan 16 orang di mana Knox secara tidak langsung terlibat terkait permintaan tubuh kepada penjual ilegal. Yang ketiga yaitu, percobaan soal otak. Jose Manuel Delgado adalah salah satu ilmuwan paling brilian dalam sejarah baru-baru ini. Sebelum Delgado, banyak orang sebelum dia bermain-main dengan gagasan bahwa listrik dapat memanipulasi otak. Mengidentifikasi janji dalam ide, Delgado membawanya ke tingkat berikutnya, berhasil mengendalikan hewan dan manusia dengan elektroda. Dalam apa yang tampak seperti produk pikiran fiksi ilmiah, Delgado berhasil mengembangkan teknologi yang memanipulasi pikiran secara elektrik menggunakan chip otak. Seperti film, Delgado merangsang jaringan saraf monyet, mengendalikan mereka hanya dengan remote control. Secara bertahap, ilmuwan gila itu menyempurnakan teknologi dan menggunakannya pada banteng. Eksperimennya luar biasa, karena dia bisa menghentikan banteng itu tepat sebelum banteng itu langsung menyerangnya. Eksperimennya sangat canggih, sehingga setidaknya 20 manusia terlibat dalam eksperimennya. Membayangkan keberhasilan teknologinya, Delgado bahkan sesumbar bahwa para jenderal dan tentara mereka akan segera dikendalikan dari jarak jauh, melalui stimulasi otak listrik. Dia benar-benar maju, atau mungkin itu hanya implan elektroda yang berbicara. Yang keempat yaitu, percobaan soal emosi manusia. Carney Landis adalah lulusan psikologi di University of Minnesota, yang memutuskan untuk mempelajari emosi manusia. Dalam eksperimennya, Landis berharap dapat menemukan kesamaan antara reaksi manusia terhadap berbagai pemicu. Apa yang membuat Landis menjadi ilmuwan gila, dan apa yang membuat banyak orang menyebutnya sebagai psikolog yang tidak etis, adalah bagaimana dia melakukan eksperimennya. Dalam eksperimennya, Landis memotret teman-temannya yang sedang melakukan berbagai aksi, semakin aneh, semakin baik. Beberapa kegiatan termasuk mencium bau amonia dan memasukkan tangan ke ember berisi katak paling berlendir dan kabel kejut listrik. Meskipun contoh ini aneh, mereka masih dapat ditoleransi. Yang kelima atau yang terakhir ialah, makan berbagai jenis hewan. William Buckland sama gilanya dengan ilmuwan lain saat mereka datang. Di satu sisi, dia adalah ilmuwan brilian, yang berjalan di samping Charles Darwin dan merupakan orang pertama yang menggambarkan fosil dinosaurus, Megalosaurus. Untuk Intellifore Inggris, sains memiliki begitu banyak untuk diajarkan, dan dia bersedia untuk belajar dan di lain waktu mencicipinya. Dia juga terkenal sebagai orang yang bisa makan apa saja. Selain pengejaran aktifnya terhadap sains, Buckland meraih penghargaan untuk pria dengan selera yang beragam, melahap apapun mulai dari anak anjing, macan kumbang, dan kanguru, hingga siput laut. Menurut catatannya, hal yang paling tidak enak,
yang pernah dia rasakan adalah tahi lalat dan lalat blue bottle, yang tidak akan cocok dengan seleranya. Tapi, meski memakan setiap makhluk yang berjalan di bumi itu mengesankan, Buckland tidak berhenti di situ. Salah satu cerita terkenal tentang Buckland adalah, bahwa dia pernah menjadi tamu di makan malam mewah, di mana mumi jantung Louis ke-11 dipamerkan. Ketika sepotong peninggalan berharga itu diberikan kepada para tamu untuk diamati, Buckland memutuskan untuk menambahkannya ke daftar panjang pencapaian kulinernya. Dia menjadi ilmuwan gila yang memakan hati seorang raja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye.